Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai etika dan hukum kesehatan ya dalam manajemen laboratorium medik. Ya, kita mulai dari pengertian apa itu etika dan hukum serta hubungannya ya. Etika itu secara singkat ya bisa disebut sebagai sistem nilai dan prinsip moral ya. Jadi nilai, perilaku, sikap ya. Kemudian ketika ditanyakan biasanya bersifat normatif ya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh saya sebagai orang Sunda, nah itu ya. Kemudian biasanya berasal dari budaya setempat ya. Di Sunda bilang punten sudah sopan kalau mau lewat ya. Kalau orang luar Sunda datang ke Bandung kemudian dia tidak bilang punten dan yang bersangkutan tahu ini adalah orang di luar Sunda ya, dia akan menganggap oh gak apa-apa ya, itu berarti fleksibel ya, apa-apa karena dia bukan orang Sunda, dia tidak belajar kebaikan, kearifan moral budaya Sunda ya. Dan ketika orang Sunda melakukan kebaikan belum tentu dibenarkan gitu ya. Contoh, baik membela orang dengan kekerasan gitu ya, tapi sebetulnya itu tidak dibenarkan. Nilai orang Sunda sendiri kalau ada masalah itu dibicarakan, diriungkan gitu ya, dikumpul bareng gitu. Nah itu moralnya begitu. Kemudian contoh lainnya etika yang sering kita rasakan adalah masalah kejujuran ya. Saya ini pekerjaan hati gitu ya, kejujuran itu jadi sulit dilihat memang, tetapi ketika kita berkomunikasi dengan orang kita bisa melihat orang itu berkata benar atau tidak ya, bohong atau tidak. Nah saya ini jujur akan meriksa pasien gitu atau tidak, tahunya dari mana, dari budaya setempat aja kesehariannya dia ini jujur kelihatannya kalau bertransaksi, kalau apa. Nah ketika di lab orang kenal sama dia akan percaya sampai situ ya. Tapi bagaimana kalau orang yang tidak kenal? Nah di sini masuklah aspek ya, di setiap kebaikan itu pasti ada musuhnya gitu ya, pasti ada musuhnya. Kalau orang berbuat baik ada orang yang ingin berbuat jahat gitu, ada yang ingin menolong, ada yang ingin mencari keuntungan dari pasien. Sebaliknya pasien juga ada yang ingin mencari keuntungan dari kesalahan petugas medis gitu ya, petugas lab ada. Nah ini akhirnya hadirlah hukum. Hukum itu aturan formal ya, dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk melindungi pasien dan juga melindungi petugas ya. Petugas lab nusuk pakai jarum kan menyakiti orang. Kalau tidak dilindungi undang-undang dianggap menyakiti orang, membunuh orang gitu ya. Tapi karena kita disumpah, kita diberi otoritas oleh perundang-undangan atau peraturan Menteri Kesehatan atau keputusan Menteri Kesehatan, akhirnya tindakan itu menjadi diperbolehkan ya. Saya pernah mengambil darah, orangnya bukan orang kesehatan dari kampung gitu ya, nenek-nenek, mau diambil darah aja minta izin tuh, dianggapnya saya mau membunuh gitu ya, dianggapnya saya mau membunuh. Saya sebagai petugas kesehatan, sebagai petugas lab tentu saja merasa saya kan sudah benar, ada di jalur hukum, saya tidak melanggar aturan pemerintah. Tapi sekali lagi yang kita hadapi adalah manusia, punya rasa, punya daya ingat, punya pengalaman hidup gitu ya. Dia itu berarti kita harus paham psikologi pasien ya. Ini pasien kayaknya nggak bisa didekati dengan cara-cara seperti ini, makanya dirayu dulu gitu ya.
karena dia orang Sunda, saya gunakan pakai bahasa Sunda gitu. Ngobrol dulu, udah ngobrol, dia merasa aman, merasa nyaman, dan dia bisa menilai saya ini jujur, tidak akan membunuh dia gitu ya. Nah, ini menjadi suatu tantangan ya, bahwa hukum saja tidak cukup buat petugas laboratorium, jadi harus paham etika. Nah, ini yang hilang di generasi sekarang. Hukum tahu, tapi belajar adab, belajar sopan santun ke pasien itu kurang ya, karena itu menyangkut adab yang luntur ya. Budaya Sunda sekarang luntur, masyarakat pun merasa acuh, kadang ada orang yang berkata kasar tidak ditegur karena udah merasa acuh gitu, akhirnya kebawa ke pasien gitu ya, etika-etika seperti itu. Nah, ini penting gitu, dua-duanya ini hadir. Etika harus bisa, hukum juga harus paham ya, baru kita bisa jadi seorang profesionalisme yang kompeten ya, begitu. Itu kemudian mengapa etika dan hukum penting di lab medik gitu ya. Satu, lab medik ini krusial ya, jadi di ICU, di instalasi gawat darurat, di UGD orang tabrakan, perdarahan hebat gitu ya, perlu berapa kantong nih saya ditransfusi gitu. Nah, itu minta data lab ya, karena kalau golongan darahnya salah, kadar Hb-nya juga ketinggian, itu jadi masalah. Gimana gitu ya, kadar Hb-nya orang perdarahan hebat tapi kenapa Hb-nya normal, hemoglobinnya gitu ya, ini masalah. Ada apa? Apakah timing yang salah atau komunikasi yang salah dari petugas lab ke dokter? Nah, itu akhirnya kita menggunakan pendekatan etika dan hukum. Menurut hukum harusnya bagaimana peraturannya. Nah, ternyata tidak ada yang mengatur tentang itu secara spesifik gitu ya. Kasus masalah tabrakan tadi, kita bisa menggunakan aturan umum bahwa sampel yang diperiksa pertama harus berkualitas, harus layak ya. Sampel diambil darah dari mana? Perdarahan hebat. Kalau dokter tahu bahwa orang baru tabrakan perdarahan hebat, mungkin baru sejam 2 jam kemudian dia drop gitu ya. Tapi kalau baru banget perdarahannya baru banget kemudian langsung diambil, mungkin masih sirkulasi yang berjalan. Nah, itu ketika kita paham yang namanya hukum ya, standarnya bagaimana gitu. Nah, tapi ada kalanya hukum saja tidak bisa menyelesaikan ya, model tadi. Pak, ini kurang darah, Bapak keluarga pasiennya tuh kalau kurang darah di mana nambahnya gitu ya. Ya, kita kan tahu sebenarnya kita mau menolong gitu, tapi kadang bukan tugas kita gitu ya. Nah, itu etika masih bisa dipakai gitu ya, etika. Bapak bisa datang ke petugas PMI gitu ya. Kita sebenarnya kalau secara hukum sudah selesai, tugasnya hanya periksa lab gitu ya. Tapi kita ingin ada perasaan menolong gitu ya, makanya nggak bisa dipisahkan gitu. Kalau di dalam jiwa tenaga kesehatan tuh harus ada etika, dan hukum itu harus ada di dalam hatinya gitu ya. Hukum itu untuk melindungi kita sendiri dan pasien sendiri gitu ya. Kira-kira kalau saya salah periksa, ini dampaknya fatal gak? Bisa menyebabkan dia meninggal, atau salah terapi, salah obat, kemudian jadi perdosis dan seterusnya ya. Kemudian SIP, surat izin praktek, dan STR itu adalah produk hukum dari pemerintah untuk tenaga kesehatan agar masyarakat percaya. Bayangin aja, pasien datang ke lab kita, belum kenal sama kita, belum pernah kenalan, belum pernah ketemu sebelumnya di mana, di sekolah atau di mall juga tidak pernah kenalan gitu. Ujuk-ujuk kita harus mengambil darah dia. Bayangin, satu-satunya kepercayaan masyarakat kepada kita melalui pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan,
adalah dengan pemberian STR dan SIP itu. Masyarakat menjadi percaya ini mah bukan pegawai abal-abal, tapi pegawai yang sudah dipercaya pemerintah. Akhirnya masyarakat menjadi percaya, dia mau mendatangi fasilitas kesehatan, laboratorium, puskesmas, rumah sakit, karena ada aspek legal, ada aspek formal dari pemerintah, yaitu izin lab, kemudian TLN-nya ber-SIP gitu. Kemudian ada 5 prinsip etika profesi dalam lab medik ya. Yang pertama, integritas. Jujur dan transparan dalam setiap tindakan. Kita dari awal ya komunikasi, apakah ibu sudah puasa 8 jam atau 10 jam sebelum diambil darah puasa ini, glukosa puasa gitu ya. Kita bertanya kenapa? Karena kita ingin memberikan hasil yang akuntabel, transparan, sesuai dengan standar. Kemudian ketika diambil darah, Bu, ini mohon maaf ya, jarum suntiknya steril, terus baru, terus gini-gini. Itu kita itu ingin menunjukkan rasa jujur kita ya, dan transparansi dari setiap tahapan pekerjaan kepada pasien. Supaya apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus menunjukkan kejujuran kepada dia gitu ya? Supaya dipercaya sih sebenarnya, supaya dipercaya gitu. Nah, masalahnya nanti kita bahas ya. Kejujuran itu kan ada di hati, sulit dinilai, sulit dilihat sebetulnya ya. Nah, kita bahas ya lebih detail. Ukurannya apa integritas menurut peraturan Menteri Kesehatan gitu ya. Kalau tadi secara etika mah ya udah jujur aja we, mau periksa kita juga bisa gitu ya, jujur tuh. Kemudian yang kedua adalah objektivitas. Kita pernah dihadapkan dengan anggota dewan gitu ya, atau calon wali kota, kita yang bagian petugas yang memeriksa, kayaknya dia tuh proteinnya abnormal gitu ya, positif, berarti kan dia sakit sebenarnya, tidak sehat. Nah, kita ditekan oleh tim kampanye ataupun siapapun yang menekan kita, objektivitasnya adalah tetap harus kita keluarkan sesuai standar, bukan apa adanya dikeluarkan, tapi sesuai standar gitu. Kalau standarnya ini positif protein tapi perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan lanjut tes fungsi ginjal atau apa gitu. Jadi kita tidak menjudge langsung, mengambil keputusan gitu ya, karena dokter patologi klinik sebagai kepala pasti dia juga hati-hati ya saat mengeluarkan hasil, sekalipun dalam tekanan seperti tadi wali kota, pemilihan pilkada dan sebagainya. Tetap kita sebagai petugas lab harus mengeluarkan sesuai standar, bukan apa adanya. Apa adanya tuh kayak ngerjain aja gitu ya, diajarin di kampus gini-gini aja, padahal di labnya standarnya adalah kerjain protein urin, terus verifikasi pakai sulfosalisilat dan seterusnya, karena ngikuti panduan WHO gitu ya. Nah, jadi objektivitas itu kita menggunakan perangkat yang ketika pemeriksaan ini diulang sama orang, hasilnya akan sama ya. Standar standar operating prosedurnya tuh harus benar-benar bisa diulang sama orang, dan hasilnya ketika diduplo oleh teman kita yang satu lab, hasilnya emang iya positif gitu ya. Nah, itu contoh objektif. Kemudian kompetensi profesional ini TLM harus ikut webinar penyegaran ya, teori-teori teknologi terbaru, itu dengan harapan pemerintah ingin ya tidak ada orang pintar abadi, tidak ada ya. Setiap orang itu dalam hidupnya adalah belajar. Jadi ini kayaknya alat keluaran baru, ini HP baru gitu ya, kita tuh belajar lagi kan sebenarnya, ini gimana mencetnya dan seterusnya ketika ada teknologi baru. Jadi kompetensi profesional itu ukurannya adalah dia pertama sekolah, kalau udah tamat dia ikut webinar. Nah, itu bukti kompetensi profesional, dia long life learning atau jadi orang yang pembelajar. Harapannya apa? Teknologinya baru, pasien
terlayani dengan baik, karena metode yang lama sudah discontinue dari pabriknya, tidak ada gitu. Tapi tidak boleh neglect ya, tidak boleh mengabaikan pasien yang datang mau periksa lab. Ada alat yang lama nggak ada, nggak bisa, kita pakai alat yang baru, diuji alat yang barunya ini layak atau tidak. Kalau layak ya alhamdulillah, pasien mah tidak tahu kita pakai metode apa gitu, yang pokoknya saya mah ingin sembuh aja gitu ya, pengen ketahuan aja penyakitnya gitu. Kerahasiaan, nah sekarang zaman digital seperti ini ya, masalah kerahasiaan ini, masalah kerahasiaan informasi ini, moto hasil pasien gitu ya, menyimpan di HP sendiri dan sebagainya, itu sebaiknya dikurangi atau dihindari ya, karena aspek kerahasiaan ini hanya boleh berkaitan dibuka ke publik kalau untuk kepentingan pelayanan. Misalkan saya punya saudara dokter, tapi karena bukan pasien yang periksa labnya itu bukan pasien dia, ya kita gak usah bocorin ke dia gitu, nggak usah ya, karena dia tidak berkepentingan dengan informasi hasil lab gitu. Kemudian yang kelima adalah perilaku etis ya, pasien itu harus dihormati gitu. Jadi udah diambil darah tuh, terima kasih ibu sudah bersabar tadi diambil darah gitu ya, dia juga bersabar untuk menahan nyeri gitu, kita juga bersabar untuk menahan emosi ya, ini bu dapat gaya, dapat ya ngambil darah gitu. Kemudian kita juga harus menghargai kolega ya, tenaga kesehatan yang lain. Kita dapat kiriman darah dari ruangan rumah sakit, kemudian kita, wah ini mah tidak memenuhi layak, sampelnya lisis, harus diambil darah lagi. Nggak gitu gitu ya, nggak saklek gitu. Mohon maaf, ini yang pasien nomor sekian ini boleh diulang gitu ya, jadi sopan gitu ya, sopan gitu. Jadi jangan ini di reject ya, ulang lagi, gimana judes gitu ya, tidak inilah, perasaannya itu tidak peka gitu. Mohon maaf, ini tabungnya saya kirimkan ke ruangan, boleh diambil lagi pasiennya atas nama sekian, karena tidak bisa diperiksa. Dijelaskan oleh kita kenapa rejectnya. Oh ini encer karena hasilnya aneh gitu ya, boleh diulang lagi. Oh ternyata si perawatnya juga baru tahu kalau yang malam tadi tuh perawatnya perawat baru gitu ya, atau dia kesulitan ngambil di pembuluh karena kanan kiri diinfus dua-duanya di ICU gitu ya, ininya tangannya, akhirnya bingung mau milih yang mana gitu ya. Kalau saya kanan kiri tangan diinfus di kaki gitu ya, kalau saya di vena di kaki aja ambil gitu. Jadi begitu, minta diambil di daerah yang tidak ada infusan ya, itu harus clear, harus jelas. Nah, kode etiknya adalah menjunjung tinggi martabat dan citra TLM di mata masyarakat dan dunia medis. Jadi dulu ini nih diperankan oleh Pak Telki ya, Persatuan Ahli Teknologi Lab Medik, bagaimana semua profesi TLM itu dipayungi gitu ya melalui profesi ini. Kemudian diberikan standar kesejahteraan material yang layak gitu ya, karena dia sudah kategorinya tenaga kesehatan, berarti ada kompensasi atau gaji yang layak untuk mereka. Nah D3 dan D4 itu beda 10% ya, hasil survei membuktikan gajinya, jadi agak dekat sebetulnya tuh. Kemudian meningkatkan pengabdian dan kualitas pelayanan kepada pasien. Nah ini di saat perpanjangan SIP itu ada kewajiban dari TLM untuk penyuluhan ya, atau berbicara di publik ya, di medsos, untuk gratis tanpa dibayar gitu ya, jadi pemeriksaan gratis ataupun jadi pembicara gratis gitu ya, pengabdian. Dan itu sifat dari alami makhluk sosial yang sering membutuhkan tidak hanya melulu urusan keterkaitan materi gitu ya, urusan uang gitu, kamu bayar saya layani, nggak gitu terus gitu ya.
Kemudian fungsi kode etiknya sebagai kontrol sosial ya. Ketika ada pemeriksaan lab melibatkan perawat, itu kan beda profesi gitu ya. Gimana nih supaya tidak berantem? Nah, disitulah organisasi profesi hadir gitu ya. Kalau sekarang yang hadirnya adalah kolegium teknologi lab medik. Nah, ini beberapa produk regulasi atau hukum yang mengatur tentang lab medik, dimulai dengan standar TLM yang harus tersertifikasi dan memiliki SIP. Kemudian labnya juga harus tersertifikasi atau kompeten. Kalau ini terkait kompeten orangnya, kalau ini labnya kompeten ya. Alatnya bener nggak, lingkungan labnya bener nggak, layout labnya bener nggak, semuanya pemerintah merasa perlu melindungi masyarakat. Jangan sampai masyarakat dilindungi oleh lab yang akreditasinya jelek gitu ya. Makanya yang akreditasinya jelek pasti dicabut izinnya gitu ya. Nah, itu tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat dan seterusnya. Ini yang terbaru ya. Undang-Undang 17 di sini baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai di bahwa personel itu harus memiliki etika dan kekuatan hukum ya untuk menentukan tindakan atau dalam pengelolaan laboratorium ya. Di sini harus punya kemampuan yang sudah di list untuk level D3 dan D4 gitu. Kemudian di sini di standar akreditasi, pemerintah ingin melindungi masyarakat melalui penilaian terhadap manajemen mutu ya, dari quality assurance-nya per analitik sampai dengan pasca analitik ya. Kemudian SDM-nya ber-STR atau tidak, ber-SIP atau tidak. Kalau ber-SIP berarti dianggap tidak melanggar hukum gitu ya. Pengamanan labnya ada, kemudian sistem informasi juga ada. Nah, kemudian wajib diaudit internal, artinya manajer atau supervisor atau kepala lab bisa melakukan audit 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk melihat apa saja yang harus diperbaiki agar tidak terjadi kesalahan gitu ya. Apakah kalibrasi alat, maintenance alat gitu ya, itu juga harus diperhatikan sebagai standar percayanya masyarakat terhadap kita, dimulai dengan tata kelola pengelolaan laboratorium yang baik gitu ya, yang baik. Jadi punya STR saja tidak cukup, punya SIP saja tidak cukup, alatnya juga harus baik, labnya juga harus baik. Nah, itu baru pemerintah akan memberikan akreditasi, dan akreditasi ini menjadi penilaian objektif ya, karena dilakukan oleh pihak luar dari laboratorium. Nah, ini upaya pemerintah memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Masyarakat membayar atau pemerintah membayar melalui BPJS, rasa-rasanya berhak mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan peralatan yang baik, mendapatkan pemeriksaan yang baik gitu. Seperti itu ya. Di puskesmas juga sama ya, harusnya Anda ketika bekerja di puskesmas sudah ada kumpulan SOP kalibrasi, hematologi analyzer, SOP maintenance, SOP quality control atau kendali mutu, dan SOP yang lain ya terkait dengan manajemen lab. Jadi semuanya, kenapa kita harus terpapar dengan peraturan-peraturan ini? Karena kebanyakan peraturan yang tercantum ini semuanya mengikat. Jadi kalau Anda melanggar, jangan bicara etik ya, Anda melanggar hukum ya sanksi gitu ya masalahnya. Tapi kalau melanggar etik hanya dikeluarkan dari keanggotaan profesi ya, tapi bisa diaktifkan lagi kalau sudah tobat gitu ya. Tapi kalau pemerintah tidak. Kalau labnya masih belum memperbaiki alatnya, belum kalibrasi alatnya, tidak gitu ya, tidak akan diberi izin melayani masyarakat. Nah, itu bagaimana perlindungan pemerintah terhadap yang bersangkutan, petugas ataupun pemilik lab maupun masyarakat, semuanya terlindungi gitu ya.
bagaimana sih amanat undang-undang atau dari DPR ya. Dan DPR itu kan mewakili rakyat gitu. Antara Undang-Undang Nomor 36 dengan Nomor 17 2023 ya. Di sini bahwa petugas kesehatan dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan pelayanan laboratorium, kemudian keselamatan kerja, pengembangan profesi gitu ya. Tapi di sini di Undang-Undang Nomor 17 2023 ini perlindungan data komprehensif dan perlindungan medis ya, privasi pasien tidak ingin dipublish, tidak ingin difoto, atau pasien juga tidak ingin merasa salah label kalau diambil darah. Artinya pasien safety itu nomor satu ya, pasien safety dan resiko harus ada. Jadi ada perjanjian tertulis, saya menandatangani bahwa saya setuju diambil darah, konsekuensinya sakit, terus penanganannya kalau bengkak ini dikompres, itu harus ada di surat persetujuan tindakan ya oleh TLF. Nah itu kalau ada apa-apa masyarakat mengadukan ke MDP, Majelis Disiplin Profesi di Kemenkes, Anda punya bukti bahwa saya sudah menerangkan inform konsen tentang tindakan ini mulai dari mana, selesai di bawah 5 menit, dan sudah diterangkan konsekuensinya kalau dia bergerak akan kegores, bisa luka, lebam dan sebagainya. Sudah diberitahu juga bahwa ini harus dikompres 15 menit dengan air hangat. Di inform konsennya sudah dibacakan dan sudah tertulis. Jadi bukti fisiknya ketika ada audit adalah tanda tangan pasien dibubuhkan di situ, tanda tangan petugas pengambil darah juga dibubuhkan. Jadi ada bukti tertulis. Sejauh ini sih kita banyaknya menggunakan pendekatan lisan gitu ya. Jadi sulit ketika ada audit, dah lupa saya ngomong nggak ya ke dia gitu, atau pasiennya juga merasa tidak dijelaskan gitu, padahal sudah tanda tangan, mana bisa dia tanda tangan tanpa baca dulu inform konsennya gitu ya. Nah itu di Undang-Undang 2023 ini masyarakat boleh melapor langsung ke MDP ya. MDP itu Majelis Disiplin Profesi di bawah Konsil Kesehatan dan Kedokteran Indonesia. Jadi ada yang mensertifikasi, kolegium namanya, ada yang menegakkan disiplin profesi. Nah masyarakat tuh boleh menulis langsung aduan ya. Nanti kalau terbukti salah akan dicabut SIP-nya dari pemerintah lewat kolegium ya, dinonaktifkan gitu ya. Itu sebagai efek atau sanksi dari pelanggaran peraturan. Jadi saya tahu Anda tidak sengaja, secara etik tinggal minta maaf, tapi tetap perundang-undangan harus ditegakkan gitu ya. Nah ini dari berbagai fase pra-analitik, analitik sampai pasca analitik, ada gak yang kasusnya melanggar di analitik? Ada. Udah tahu alatnya tidak terkalibrasi dipakai gitu ya. Nah ini riskan. Terus masalah hasil, komplain kenapa saya di lab ini gini, di lab Anda begini gitu ya. Nah itu masyarakat itu sekarang mencari second opinion gitu ya, karena dia tidak langsung percaya, saya kena kanker gitu ya. Nah dia bukan tidak percaya, dia perlu pendapat kedua gitu. Ada lab Anda sih sudah terakreditasi gitu ya, tapi masyarakat cenderung ingin mencari pendapat kedua, tidak menjelekan yang pertama, tapi ingin ada second opinion. Nah itu perilaku masyarakat yang ingin mencari kebenaran atas hasil laboratorium. Nah, standar manajemen informasi dan prosedur di lab. Jadi semua dokumen sebaiknya tidak diekspos ke orang yang tidak berkepentingan ya. Saya punya teman, tapi saya tidak boleh memperlihatkan cara kerja atau apa ke petugas lain selain petugas yang berwenang gitu ya. Jadi itu hati-hati ya. Di fotokopi gitu ya cara kerja, apalagi mahasiswa PKL tuh jiplok aja disalin, nggak boleh, itu tidak beretika ya. Mereka itu harusnya melindungi dokumen-dokumen, jangan diubah, diedit atau bahkan disalin tanpa sepengetahuan manajer mutu atau kepala lab ya. Itu hati-hati ya saat
dokumen disebut pengendalian itu dikopi, disalin, diperbanyak dan seterusnya. Harus tahu siapa yang fotokopi gitu ya. Kenapa informasi cara kerja bocor ke wartawan? Berarti kan ada yang nyebarin. Gitu ya, seperti itu. Kemudian di sistem informasi nama pasien harus jelas dan identitas pasien juga harus benar. Makanya kita perlu kadang KTP gitu ya untuk memvalidasi, karena kadang tanya jawab secara lisan jawabannya kurang jelas gitu ya dari pasien, terutama lansia gitu. Nah, biasanya kita minta pendampingnya untuk memberikan penjelasan tentang identitas si nenek-nenek ini misalkan gitu ya. Kemudian pengambilan spesimen juga ada yang disebut dengan spesimen manajemen atau spesimen tracking. Jadi kita menerima spesimen langsung, ini layak analisis atau tidak, reject atau tidak, itu kita harus mengambil keputusan karena bisa berkonsekuensi hukum. Misalkan saya periksa urin dari orang yang kena narkoba, ya, cara ngambil urinnya aja salah, ternyata harusnya pakai toples tertutup rapat, gelas bukan plastik. Sama kita dikasih plastik aja lah salah, SOP-nya salah karena tidak sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Untuk narkotik, nafja itu bukan urin biasa ya, harus urin yang diwadahin khusus, terutama untuk deteksi berbasis HPLC, kromatografi ya. Itu tidak boleh wadah sembarangan ya. Kemudian pelatihan dan sosialisasi ini penting ya. Ini harus ya bagi petugas, karena apa? Sehebat-hebatnya alat, sehebat-hebatnya teknologi, the right man on the right place, tetap aja the man behind the gun ya. Orang yang mengendalikan pistol. Jadi ketika saya tidak tahu cara pakai alat itu bisa rusak, bukan menyelamatkan pasien. Alat ini bisa membawa kesesatan hasil gitu. Karena apa? Kita salah cara pakainya gitu. Karena kita tidak paham, makanya perlu pelatihan. Jadi begitu ya, alat itu kalau digunakan baik menyelamatkan, kalau digunakan salah menyelakai ke pasien gitu ya, seperti itu. Dampak pelanggaran etika dan hukum di lab medik. Ya, satu, transaksional itu malpraktik dan kerugian. Ini Anda dicabut izinnya, SIP-nya, STR-nya dicabut gitu ya. Itu kerugian Anda sendiri itu mah. Tapi kalau sanksi pencabutan izin ini sebetulnya yang dirugikan dua ya. Yang dirugikan sebenarnya Anda sendiri dan lab sendiri. Kalau dicabut sanksinya, Anda tidak bisa bekerja di lab di mana Anda bekerja gitu. Nah, kalau ini efek jangka panjang ya, hilangnya kepercayaan masyarakat, lab ini teh lama-lama sepi, nggak mau pada periksa ke situ. Kenapa? Karena lisan ke lisan gitu ya, nyebar informasinya. Lab ini mah suka aneh hasilnya atau gimana ya. Akhirnya setelah hilang kepercayaan, rusak reputasi ya. Makanya perlu menjaga brand betul-betul ya. Gara-gara bengkak ada suatu lab yang sampai bayar 15 juta diselesaikan secara kekeluargaan ya, biar labnya tidak rusak citranya. Udah dibangun baik mereknya, rusak oleh oknum yang wartawan ya, oknum nih bukan wartawan ya, oknumnya karena dia sebagai orang tua dari si pasien merasa dia perlu menuntut gitu ya, menuntut ganti rugi atas kesalahan pengambilan darah pada anaknya yang menyebabkan bengkak gitu ya, seperti itu ya. Jadi daripada ribut sampai ke pengadilan dan sebagainya, diselesaikan saja secara kekeluargaan. Pertama, tidak viral ya ke media sosial. Kedua, selesai. Jadi rugi material masih madorotnya lebih rendah gitu ya, dibanding harus ya udah kita buktiin siapa yang salah ke pengadilan, malah disorot kamera, disorot wartawan, dan bukannya jadi selesai ya. Karena ke polisi pun buat berita acara bayar itu ya, harus bayar jasa pelayanan kepolisian untuk tindak pidana atau tindak
kriminal gitu ya. Nah itu jadi biaya lagi itu, makanya kita mikir-mikir gitu, ini kalau di suatu perusahaan yang bonafit mikir-mikir tuh kita ya, perlu dilanjut atau tidak sampai ke pengadilan. Itu biaya tuh di setiap tahapannya tuh ya, hati-hati. Kemudian studi kasus ini di India ya, Ethics in Laboratory Medicine Perspective and Challenges in Resource Limited Setting ya. Ini sudah ada di NCBI ya jurnalnya. Kurang lebih sih abstraknya disebutkan bahwa pemerintah itu sudah membuat standar ya, SOP gitu ya, konsen ke pasien gitu. Tapi di level pelaksanaan itu beda-beda, ada yang lisan, ada yang tertulis gitu ya. Kemudian di daerah-daerah tertentu malah selesai dengan hanya lisan saja, ngambil darah itu tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada, cukup sepakat pasien diambil darah, petugas juga mengambil darah, cukup ya saya udah paham, silahkan boleh diambil, dibolehkan gitu, karena budayanya wise ya, bijak gitu, dia sudah paham posisi tenaga kesehatan itu apa. Nah tapi kalau untuk populasi yang beresiko, geografinya ya, orangnya misalkan temperamen gitu ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit dicari kesalahannya, nah itu lebih baik menggunakan yang tertulis gitu ya, seperti itu. Karena kalau ada apa-apa tidak sulit ya mengumpulkan buktinya. Jadi tantangan yang paling prioritas adalah di inform consent ke pasien ketika pengambilan sampel, mau sampel urin, sampel darah, sampel apapun dari pasien, itu harus jelas inform consentnya. Kedua, pengujian genetik ini rentan dimodifikasi gitu ya. Nah ini sebaiknya yang boleh tahu itu ibunya, bapaknya, atau sekeluarga ya, kakek neneknya juga tahu gitu. Nah ini ada kalanya dibatasi oleh etik bahwa konsumsi informasi tidak boleh semua orang tahu, termasuk adiknya atau kakaknya dari si bayi gitu ya. Tidak boleh tahu kakaknya atau dia sakit apa. Tidak boleh, hanya ibu atau ayah gitu ya yang diwakilkan. Kemudian temuan insidental jelas harus dicatat ya, untuk bisa dilakukan prosesnya supaya tidak terulang. Contoh, saya punya alat gula POCT gitu ya, saya itu bekerja di malam hari, alat POCT nya kalau saya dapat order di ICU pasien koma, hipoglikemik gitu ya, gulanya rendah banget, itu harus dimonitor kan, sejam sekali gulanya dicek gitu. Saya itu bolak-balik ke ICU untuk periksa. Sementara petugas yang berada di mana tuh, di lab standby itu 1 orang untuk shift malam. Nah dari UGD ada panggilan, ada pasien gawat minta periksa lab, kira-kira badan saya ke IGD dulu lah gitu ya, ke IGD dulu karena itu sejam sekali. Tapi ternyata kondisi pasien yang di sana di IGD itu lebih kritis. Akhirnya saya harus melepas yang di ICU tadi, harus sejam sekali saya datang gitu ya, seperti itu. Tapi karena perawat pun sudah dilatih menggunakan alat POCT itu, perawat ICU-nya sudah ada standar di rumah sakitnya bahwa ini adalah sebetulnya boleh menjadi kompetensi bersama. Artinya selama perawatnya dilatih oleh TLM, keterbatasan sumber daya, boleh pekerjaan pemeriksaan POCT itu diserahkan ke perawat yang sudah terlatih tadi. Tapi ketika situasinya saya sudah yang ICU yang IGD tadi sudah safe, sudah aman, sudah selamat, sudah di ruangan, saya bisa kembali ke tugas saya semula, monitoring gula per jam untuk yang ICU tadi gitu ya. Jadi si perawat tadi tidak diperkenankan lagi karena TLM-nya sudah ada lagi gitu. Nah ini berlaku hal-hal seperti ini, temuan insidental seperti ini itu di area-area seperti Indonesia Timur.
nyari TLM aja susah gitu ya. TLM pinginnya di Jawa, di kota gitu ya, DKI, di Bandung gitu ya, nggak mau pulang ke daerah gitu, jadi tetap kurang pegawai gitu. Ininya akhirnya hematologi analyzer yang sudah disebar ke berbagai puskesmas itu dikerjakan oleh perawat ya, perawatnya dilatih oleh kolegium TLM gitu ya, supaya dia kompeten gitu. Nah itu disebutnya kompetensi bersama temporer ya, atau dalam kondisi terdesak gitu. Nah kemudian solusinya gimana? Ya Anda mau nggak kerja di daerah? Kalau memang seharusnya Anda yang mengerjakan. Kedua, itu ada orang yang sudah siap gitu ya, sudah bisa dilatih, siap dilatih dan sebagainya. Masyarakat tuh kan ingin dilayani gitu. Prinsip pemerintah itu ingin equity, ingin ada kesetaraan, kesamaan di Jawa maupun di luar Jawa, sama-sama dapat akses terhadap pelayanan laboratorium begitu ya. Nah ini hal yang harus menjadi catatan gitu ya, bahwa ada kalanya etika itu menjadi suatu dilema gitu ya, dilema etika. Nah ketika hukum diselesaikan, ada kompetensi perawat bidan begini, orang tidak punya etika itu kelihatan banget gitu ya. Dia memakan peraturan atau perundang-undangan itu secara letterlek aja begitu ya. Ini tugas pokoknya harus TLM yang ambil darah gitu, terus badannya satu gitu. Kita itu punya rasa ingin menolong orang, tapi kan terbatas pegawainya gitu ya. Nah ini yang nggak bisa pendekatan hanya perundang-undangan saja, di situ perlu hadir yang namanya etika gitu. Kalau ada kesalahan berarti kita memerlukan pendampingan ya, makanya ada sistem pendampingan supaya kesalahan tersebut tidak berulang begitu ya. Bukan yang salah itu dihukum terus ditinggalkan, tidak. Salah disadarkan, didampingi, kemudian kembali ke jalan yang benar gitu ya, ke SOP-nya gitu. Nah ini ya, pengujian langsung ke spesimen seperti POCT tadi itu paling sering ya. Nah yang terakhir itu pada kasus penyakit menular ya, orang yang ketahuan penyakitnya seperti COVID itu cenderung kan dikucilkan, padahal secara medik diisolasi gitu, diisolasi gitu. Nah ini dilematiknya pada pasiennya. Kalau tadi dilematisnya pada petugasnya kurang gitu ya. Nah akhirnya ada tenaga kesehatan lain atau tenaga lainnya yang bisa dilatih dan bisa itu dia diserahi gitu ya, tanggung jawab gitu. Jadi bukan delegasi wewenang tapi kompetensi bersama ya. Kalau delegasi wewenang tuh tetap yang berwenangnya dia, enggak, ini mah langsung aja kayak bidan dan bidan bisa periksa HB metode Sahli, kita periksa HB-nya metode Sianmed gitu ya. Jadi sama judulnya periksa HB tapi metodenya dulu dilihat sesuai kemampuan masing-masing. Kalau bidan hanya mampu sampai POCT atau Sahli paling banter ya, kalau cair gitu. Nah kalau yang ini dilematisnya pada pasien ketika disuspek dia COVID, yaitu justru gak mau ketahuan COVID ya gitu. Kalau ketahuan COVID tuh tetangga ngejauhi, semua ngejauhi gitu, padahal ngejauhi itu secara kesehatan supaya tidak terkena gitu ya, seperti itu. Tapi itu tetap menjadi dilema etik untuk petugas, apakah saya perlu laporkan ke keluarganya atau tidak gitu ya, ini hasil labnya. Nah itu jadi satu keluarga aja takut-takutan gitu ya, aduh kakaknya takut nularin adik gitu ya. Jadi nah itu dilematik pada sisi pasien tuh ya. Jadi bagaimana sih
strateginya agar kita secara etik baik, secara hukum juga patuh atau compliance ya. Yang pertama, fase praanalitik, pastikan identifikasi pasien itu, pengembalian spesimennya yang tepat. Yang kedua, pastikan mendapatkan tanda tangan persetujuan tindakan informed consent, eksplisit atau implisit, tertulis ataupun lisan gitu ya. Yang ketiga, menjaga rahasia ya. Jadi kalau ada pasien kiriman dari puskesmas ke rumah sakit, sebaiknya dikasih kode nomor rekam medis saja, jangan nama ya, jangan nama di spesimennya, biar tidak terbuka privasinya gitu ya. Kemudian menggunakan tindakan pencegahan universal untuk melindungi pasien ya. Ketika pasiennya bengkak, kita kasih kompresan hangat gitu ya, atau kalau dilakukan sendiri oleh pasien di rumah, memang ditulis tadi ya di informed consent tadi, dicantumkan bahwa ketika terjadi bengkak apa yang harus dilakukan. Terus kalau udah 3 hari masih bengkak, bisa menghubungi dokter untuk tindakan lebih lanjut, siapa tahu dia punya penyakit autoimun atau apa gitu ya. Yang justru birunya itu bukan karena tindakan saja, tetapi ada faktor sulit pembekuan atau inflamasi yang lain gitu ya. Nah itu hal-hal yang terjadi di praanalitik. Kemudian pastikan bahwa tes memberikan manfaat bagi pasien ya. Jadi ketika ada ibu hamil, periksa tes kehamilan, logis gitu ya. Logis kita pastikan ke pasien bahwa ini untuk ngetes ibu itu terkonfirmasi enggak ada HCG gitu ya. Jadi pastikan mereka bahwa pemeriksaan lab kita itu relate ya, relate. Jadi komunikasinya harus disampaikan. Yang terakhir yaitu biayanya tidak terlalu tinggi ya, tidak bisnis oriented banget gitu ya, tapi untuk operasional tercukupi lah begitu ya. Apalagi sekarang menuju One Health, jadi asuransinya global, tidak ada kelas-kelasan ya, semua harus diperlakukan sama. Kemudian di fase analitik kita harus melakukan punya SOP di lab, itu dokumen hukum ya, hati-hati. Jadi jangan asal nulis kalimat di cara kerja itu, apalagi copy paste modul dosen gitu ya. Nah itu sebaiknya ikuti panduan WHO atau Kemenkes. Cara pemeriksaan itu sudah dirilis ya. Nah begitu menjaga program jaminan kualitas ya, ikut PME, pemantapan mutu eksternal setahun 2 kali. Nah itu harus ikut ya. Kalau tidak ikut, udah kita dijudge sebagai orang yang tidak mengikuti peraturan, melanggar hukum ya. Kemudian memperlakukan semua sampel secara setara tanpa memandang gender, jadi sama kalau sudah jadi spesimen tracking ya. Jadi siapa yang duluan, sekalipun dia masih muda, dulukan gitu ya. Kecuali ada kategori prioritas seperti sito ya. Spesimen stat atau sito itu kritis, dia harus didahulukan dibanding rawat jalan gitu ya. Karena dia berasal dari ICU atau IGD ya, itu kritis, harus cepat, kurang dari 30 menit sudah keluar hasilnya ya. Setelah konsul dulu ke dokter penanggung jawab lab bahwa ini dirilis, jangan dikeluarin, jangan hasilnya ya. Kemudian harus ada follow up ketika gagal sampling, perbaikannya apa gitu ya. Jadi supaya tidak lisis terus darahnya apa, kita harus mengganti prosedur, ternyata tonic weight-nya tidak boleh lebih dari 2 menit, pembendungannya kita percepat jadi 1 menit supaya efek lisisnya tidak terlalu tinggi waktu diambil darah. Nah itu contoh-contoh hal-hal yang sifatnya kebijakan dari manajer mutu atau kepala lab ya, harus disiapkan itu ya. Kemudian pasca analitik di sini yang paling penting adalah catatan fisik dan elektronik itu harus aman, tidak boleh diakses hasil lab itu oleh analis yang entry
tapi oleh verifikator saja atau dokter penanggung jawab saja. Itu salah satu bentuk bagaimana menjaga hasil lab supaya tetap tidak bocor gitu ya ke publik. Kemudian tidak rentan diedit oleh analis gitu ya, oleh yang ngerjain petugas pelaksana pemeriksaan tadi. Kesimpulannya, jadi sebetulnya etika dan hukum itu adalah pondasi utama dalam manajemen lab medik yang baik, yang profesional ya, yang bermutu sehingga terpercaya gitu. Kemudian wujudkan laboratorium bermartabat ya, itu tidak bisa sendirian. Kalau mau branding, mau memperbaiki citra profesi ya, kita semua yang harus bekerja aman, akurat, dan punya harga diri gitu ya, sehingga masyarakat akan lebih sehat begitu ya. Jadi yang harus dipatuhi itu selain hukum adalah kode etik profesi. Saya sudah ingatkan tadi. Sekarang yang strukturnya adalah konsil kedokteran, KKI, kolegium ke kiri, dan MDP ke kanan ya. Kolegium yang mengeluarkan STR, standar kompetensi. Si A ini adalah pelaksana, supervisor atau manajer. Posisi kewenangannya nanti dalam bentuk STR tuh, STR level 5, level 6, level 7 ya. Nah, ini kolegium. Tapi ketika ada keluhan dari masyarakat, keluhan tersebut disampaikan melalui MDP, Majelis Disiplin Profesi. Jadi tidak melalui Patelki lagi ya, tidak melalui MDP. Yang terakhir adalah selalu meningkatkan kompetensi, ikut webinar untuk menambah pengetahuan. Siapa tahu updatean, validasi, praanalitik, analitik, pasca analitik dari kolegium yang ber-SKP, yang terakreditasi itu lebih diprioritaskan ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan seminar-seminar dari luar negeri itu lebih dibutuhkan untuk kebutuhan ISO, sekalipun tidak semua di-cover oleh kolegium pelatihan itu ya. Tapi untuk pelayanan lab seperti yang sudah lab-lab sudah ISO 15189 ini mungkin pelatihannya banyak ya, untuk personil, untuk manajemen, untuk mutu, dan seterusnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.